Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayudha Satria Indra Permana dengan NIM B100190136. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Studi pada PT Nissin Biskuit Indonesia. Latar belakang. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas pekerjaan mereka. Pada dasarnya, kompensasi merupakan kontribusi yang diterima oleh pegawai atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Program kompensasi adalah bagian penting bagi organisasi atau perusahaan karena mencerminkan upaya organisasi atau perusahaan untuk mempertahankan SDM sebagai komponen utama dan merupakan biaya yang paling penting. Kompensasi juga merupakan salah satu aspek yang berarti bagi pegawai, karena bagi individu atau pegawai besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara para pegawai itu sendiri. Kompensasi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung atau financial dan tidak langsung atau non-financial. Kompensasi langsung merupakan imbalan jasa kepada pegawai yang diterima secara langsung, rutin atau periodik karena yang bersangkutan telah memberikan bantuan atau sumbangan untuk mencapai tujuan organisasi. Kompensasi langsung meliputi gaji, bonus atau insentif, dan komisi. Selain kompensasi langsung, kompensasi tak langsung juga mempunyai peranan yang tak kalah penting untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dan kompensasi tak langsung meliputi THR dan tunjangan kesehatan. Berikutnya, rumusan masalah. Apa itu kompensasi? Yang kedua, apa itu kinerja? Dan yang ketiga, apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Landasan teori. Pengertian kompensasi. Menurut Hasibuan tahun 2013, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung ataupun tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas yang diberikan kepada perusahaan. Tujuan kompensasi adalah A. 1. Ikatan kerja, 2. Kepuasan kerja, 3. Pengadaan efektif, 4. Motivasi, 5. Stabilitas karyawan, 6. Disiplin, 7. Pengaruh serikat buruh, dan 8. Pengaruh pemerintah. Kompensasi mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka, yang diantaranya meliputi 1. Kompensasi finansial. Bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan sebagainya. Yang kedua, kompensasi non-financial, yaitu kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Berikut adalah kerangka pemikiran antara kompensasi finansial dan non-finansial. Hipotesis pertama, kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan perusahaan PT Nissin Biskuit Indonesia. Hipotesis kedua, kompensasi non-finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan perusahaan PT Nissin Biskuit Indonesia. Hipotesis ketiga, kompensasi finansial lebih dominan daripada kompensasi non-finansial terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan PT Nissin Biskuit Indonesia. Metode penelitian, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, metode penelitian lapangan. Di dalam metode ini mengadakan penelitian langsung ke perusahaan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang terjadi di lapangan mengenai kompensasi dan kinerja karyawan. Yang kedua, metode penelitian kepustakaan. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang berkaitan
dengan kompensasi terhadap kinerja karyawan, baik dari perusahaan maupun dari luar perusahaan. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, yaitu mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya suatu fenomena tertentu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.